Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Jafar dengan NIM 9414230006 dari kelas A angkatan 2023 semester 4 jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan bank. Yang pertama ada definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat. Bank memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan sarana untuk menyimpan uang dengan aman, memfasilitasi transaksi pembayaran, dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Berikutnya ada jenis-jenis bank. Jenis bank yang pertama berdasarkan tugasnya dibagi menjadi dua, yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menguasai sistem perbankan serta kebijakan moneter di suatu negara. Bank sentral berfungsi sebagai bank untuk bank dan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan mata uang. Contohnya Bank Indonesia. Berikutnya Bank Umum. Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat luas, termasuk individu dan bisnis. Bank Umum beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan. Yang kedua yaitu berdasarkan sistemnya. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional yang umumnya melibatkan sistem bunga. Ciri khas bank konvensional meliputi yang pertama sistem bunga, yang kedua produk keuangan beragam. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam sistem ini transaksi yang melibatkan riba atau bunga dilarang. Ciri khas bank syariah meliputi yang pertama prinsip tanpa riba, transaksi halal, dan produk syariah. Yang terakhir ada bank digital. Bank digital adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara online tanpa memiliki cabang fisik. Mereka memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Ciri khas bank digital meliputi yang pertama operasional online, inovasi teknologi, dan biaya rendah. Jenis bank yang ketiga ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank BUMN. Bank BUMN adalah bank yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah Indonesia. Bank ini berfungsi untuk mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua ada bank swasta. Bank swasta adalah bank yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta dan tidak terkait pada kepemilikan pemerintah. Bank ini beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga ada bank daerah, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan beroperasi di wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Jenis bank yang keempat yaitu berdasarkan aset. Yang pertama buku 1, bank dengan total aset kurang dari atau sama dengan 1 triliun. Bank-bank yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah bank-bank kecil dan menengah dengan ruang lingkup operasional terbatas. Berikut ada buku 2, bank dengan total aset lebih dari 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Bank-bank ini lebih besar dari buku 1 dan memiliki kapasitas untuk memberikan produk dan layanan lebih luas, meskipun belum sebesar bank-bank besar. Yang berikut ada buku 3, bank dengan total aset lebih dari 5 triliun sampai 30 triliun. Bank-bank besar dengan cakupan layanan yang lebih luas dan kekuatan modal yang lebih besar, mereka dapat melayani berbagai segmen pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir ada buku 4, bank dengan total aset lebih dari 30 triliun. Bank ini adalah bank terbesar di Indonesia, biasanya adalah bank-bank yang sudah go publik dan memiliki pengaruh yang besar dalam ekonomi nasional. Bank-bank ini dapat melayani kebutuhan pelanggan besar dan memiliki akses pasar internasional. Jenis bank yang terakhir ada berdasarkan fungsi. Yang pertama bank devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam valuta asing atau mata uang asing. Bank ini dapat melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan terkait transaksi internasional. Yang kedua ada bank ekspor impor.
Bank Ekspor-Impor adalah lembaga keuangan yang khusus menyediakan layanan pembiayaan dan dukungan bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, terutama ekspor dan impor barang. Yang ketiga ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada kegiatan penggalangan dana dan penyediaan layanan keuangan untuk perusahaan, pemerintah, dan institusi lainnya dalam bentuk investasi. Yang terakhir ada Bank Perkreditan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta individu di tingkat lokal. Adapun fungsi bank dalam perekonomian, yang pertama menyediakan akses pendanaan. Bank yang menyediakan akses pendanaan memiliki peran penting dalam perekonomian karena mereka berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang memiliki dana lebih. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi ekonomi. Bank yang meningkatkan efisiensi berperan besar dalam mempermudah dan mempercepat berbagai transaksi ekonomi, baik untuk individu, perusahaan, maupun sektor publik. Yang ketiga ada mendukung sistem pembayaran. Bank memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung sistem pembayaran, baik itu untuk transaksi domestik maupun internasional. Fungsi ini meliputi berbagai mekanisme yang memfasilitasi transfer uang, pembayaran barang dan jasa, serta pengelolaan transaksi keuangan yang cepat, aman, dan efisien. Yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi utama bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme yang berfokus pada penyediaan akses keuangan, investasi, dan pembiayaan bagi berbagai sektor ekonomi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.